Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Abim Pangestu. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dari Universitas Bengkulu. Nah, kawan-kawan, di video ini saya mengajak kawan-kawan semua untuk belajar apa itu manajemen pendidikan. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas di video. Sebelum membahas lebih lanjut, pertama, kita harus tahu lebih dahulu apa itu manajemen dan apa itu pendidikan. Pertama, manajemen. Manajemen ini berasal dari bahasa Latin dari kata manus yang artinya tangan dan ajri yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi manageri yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Selanjutnya, pendidikan. Pendidikan menurut Langevin, pendidikan adalah setiap usaha pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak, tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Nah, kawan-kawan, tadi kita sudah tahu apa pengertian dari manajemen dan pendidikan. Apakah kawan-kawan dapat menyimpulkan apa itu manajemen pendidikan? Jika belum, mari kita simpulkan bersama. Jadi, manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar terciptanya tujuan secara efektif dan efisien. Nah, kawan-kawan, tadi kita sudah membahas tuh apa itu manajemen, apa itu pendidikan, dan apa itu manajemen pendidikan. Selanjutnya, kita akan bahas lagi unsur-unsur yang ada dalam manajemen pendidikan. Yang pertama, man atau manusia, berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan. Diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. Semangat tenaga manusia di sini dapat pula dinamakan sebagai leadership atau kewirausahaan. Yang kedua, ada material atau barang. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Yang ketiga, ada machine atau mesin, merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin berupa peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga, baik itu peralatan yang modern maupun peralatan yang masih bersifat konvensional. Money atau uang. Money atau modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung atau bangunan, mesin, dan modal kerja berupa kas piutang. Yang kelima, ada metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inflasiasi dan pemborosan. Dalam lembaga pendidikan, metode pembelajaran yang dibentuk oleh seorang guru sangat diperlukan dalam menerangkan pelajaran, karena metode yang dipakai akan mempengaruhi peserta didik dalam memahami pelajaran. Yang keenam, ada market atau pasar, dalam tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Nah, dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholders yang ada dalam lingkup lembaga tersebut. Yang terakhir, yang ketujuh, minutes atau waktu, merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa di manajemen pendidikan ini juga memiliki tujuan dan manfaat juga loh, yaitu yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau PAIKEM. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 3. Terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, atau
tertunjangnya kompetensi profesional sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai manajerial. Keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan atau tertunjangnya profesi sebagai manajer atau konsultan manajemen pendidikan. 6. Teratasinya masalah mutu pendidikan. Dan yang ketujuh, terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan dan akuntabel, serta meningkatnya citra pendidikan yang positif. Kawan-kawan sudah tahu belum kalau manajemen pendidikan itu sebenarnya memiliki 3 tingkatan, yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen pelaksana. Jika kalian belum tahu, berikut penjelasan dari ketiga tingkatan tersebut. Yang pertama, manajemen puncak atau top management. Disebut juga dengan manajemen institusional atau eksekutif atau key eksekutif. Terdiri dari Dewan Direktur, Direktur Utama atau Chief Executive Officer atau CEO, tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. Yang kedua, manajemen menengah atau middle management. Disebut juga dengan manajemen administratif. Terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajemen divisi atau division managers. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Dan yang terakhir yaitu manajemen pelaksana atau operation management. Disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisory management. Tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Di manajemen pendidikan juga terdapat 3 komposisi keterampilan manajemen, yaitu yang pertama, keterampilan teknik atau technical skill, merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus, ahli bedah, teknik pemusik, akuntan. Dan yang kedua, keterampilan manusiawi atau human skill, merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik sebagai perorangan maupun kelompok. Yang ketiga, yaitu keterampilan konseptual atau conceptual skill, merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi A. Melihat organisasi secara keseluruhan, dan B. Memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. Selanjutnya, kita masuk ke ruang lingkup manajemen pendidikan. Di materi ini, terdapat 8 ruang lingkup manajemen pendidikan yang akan kita bahas bersama. Yang pertama, manajemen kurikulum, merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Yang kedua, ada manajemen personalia. Manajemen personalia adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien, sehingga semua personil sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Keempat, manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, manajemen keuangan atau pembiayaan. Manajemen keuangan atau pembiayaan adalah serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Keenam, manajemen administrasi. Administrasi dalam perspektif manajemen dipandang mempunyai peran penting sebagai proyek atau kemampuan melihat masa depan. Hal ini berarti administrasi dinilai mampu untuk menghadapinya. Wujud dari hubungan administrasi dengan manajemen pendidikan tampak pada aktivitas kepala sekolah sebagai pembuat keputusan yang bertanggung jawab penuh atas keputusan atau kebijakan yang dibuatnya. Yang ketujuh, ada manajemen humas.
Humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat. Dan yang terakhir, ada manajemen layanan khusus. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Wah kawan-kawan, tidak terasa kita sudah sampai di pembahasan yang terakhir. Di pembahasan terakhir ini ada 5 poin prinsip-prinsip dari manajemen pendidikan. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Ketiga, memberikan tanggung jawab pada personel sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. 4. Mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang terakhir, relativitas nilai-nilai. Prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan, orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih kawan-kawan semua. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.